yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti pengajian rutin yang kita adakan setiap malam Sabtunya. Tak lupa juga selawat berangkai salam kita hadiahkan ke anugerah junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuklah kita banyak mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, sembari kita beritikaf di masjid ini, marilah kita mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasbal Lataif yang berjudul tentang berjamaah saya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon maaf kebetulan dari sejak maghrib harus menyelesaikan kuliah untuk anak-anak S3 hukum Yusuf. Mudah-mudahan tidak bisa menjadi. Topik kita pada hari ini berjamaah. Selama ini umat Islam berpikir jamaah itu hanya untuk salat saja. Padahal dalam segala sesuatu yang baik dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendirian tanpa ada orang lain? Dan Rasul menjamin kesimpulan secara bersama-sama, pemikiran secara bersama-sama kecil sekali salahnya dibanding fatwa beberapa orang saja. Maka sekarang saja di Majelis Ulama Pusat, kalau dia membahas satu persoalan, dia tidak boleh ulama saja, harus ikut sertakan ilmuwan-ilmuwan lain dalam disiplin ilmu yang berkaitan. Misalnya pada waktu membicarakan tentang pengguguran kandungan, tidak boleh langsung dikatakan itu haram. Lihat akibatnya nanti bagaimana. Cuma bagi masyarakat klasik dulu yang ingat dia kalau cerita jamaah adalah hadis Nabi, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih tinggi nilainya 27 tingkatan dibanding salat sendirian. Ada dua hadis, satu hadis mengatakan lebih 25 derajat, satu hadis lagi mengatakan 27 derajat. Yang penting walaupun berbeda pada nominal, yang pasti nilai berjamaah lebih tinggi dari sendirian. Sudah dapat dikatakan berjamaah kalau minimal ada 2 orang, imam dan makmum. Berarti tidak ada alasan di rumah orang salat tak berjamaah karena ada suami, ada istri, kalau belum dengan anak. Apalagi sudah ada anak, menantu dan cucu. Kalau pemahaman ulama-ulama dahulu itu disarankan menjadi suami minimal bisa menjadi imam bagi istrinya. Sekarang tidak ada tesnya itu. Saya ingat dulu adik saya datang orang melamar. Jadi sudah datang sama ayah saya, nanti kamu jangan maghrib aja. Sampai maghrib udah pakai baju bayang disuruh jalan menantunya jadi imam. Dia tak menyangka keluar keringat bulat-bulat macam manusia bola. Saking takut dia membaca ayat salah, ayatnya cuma ini yang kedua bawah. Yang paling sah pulang pokok. Siap itu baru kata ayat sah boleh nggak menang, walaupun nilaimu pulang pokok. Sekarang kan hampir tidak ada. Padahal yang dikatakan seorang suami imam bagi istrinya, imam itu kan bukan saja imam dalam apa, tapi termasuk di dalam salat itu imamnya itu.
bisa dikatakan seorang itu pemimpin kalau mengimami salat pun tidak bisa. Konsep jamaah Islam mengajarkan arti kepemimpinan dan organisasi yang baik. Apa konsepnya? Yang boleh besar suara imam, makmum tak boleh besar suara. Makmum tidak boleh duduk sebelum imam duduk. Makmum tak boleh sujud sebelum imam sujud. Makmum boleh salam sebelum imam salam. Begitu patuhnya makmum dan salam. Kalau salah imam, tegur dia. Maka disebut subhanallah untuk laki-laki, tepuk tangan untuk perempuan. Kenapa perempuan tidak membaca subhanallah? Karena suara perempuan dalam salat aurat. Di luar salat bukan aurat. Maka tidak ada larangan MC perempuan karena bukan dalam salat jadi MC. Saya katakan kalau sempat suara perempuan aurat di luar salat, semua dosa perempuan musuh harus dipecah. Jadi dalil yang paling kuat memang suara perempuan aurat di dalam salat. Buktinya kalau imam salat dia tepuk tangannya, tidak boleh mengucapkan ayat. Oh, kalau salah imam tak bisa dia memperbaiki lagi diri. Kudeta. Ya kan kudeta. Maju di belakang imam langsung menggantikan dia. Apa contoh tak bisa memperbaiki? Rupanya jalannya koyak belakang. Macam memperbaiki diri. Tapi kalau salah bacaan ayat, tidak perlu duduk masa-masa kecil teruskan aja. Tidak wajib, tidak boleh dikudeta. Berarti dalam Islam sudah dikenal kudeta lewat mana? Lewat salat. Berarti ada kemungkinan seorang pemimpin negara dikudeta apabila dia sudah melawan anggaran dasar dari negara itu. Itu dasarnya. Rasulullah sering menjadi imam untuk istrinya, termasuk di dalam salat-salat sunnah. Karena kalau salat wajib, Nabi suka salat sunnah rumah di masjid. Masjid Nabawi kan sudah rumah. Tapi salat sunat malam sering dia mengimami. Apalagi pada salat tarawih Rasulullah dapat dihitung dengan sebelah jari berapa malam salat tarawih di masjid. Tapi dia salat rumah istrinya. Dan Aisyah membuat pernyataan, sesuatu yang tidak bisa lupakan dari kehidupan dengan Rasulullah. Setiap dia mengimami aku salat, siap dia salam ke kanan dan ke kiri, diciumnya pipiku, dicium pipi istrinya. Kita kan jarang gitu, mau tidur aja mencium. Baca setiap salat Nabi mencium istrinya. Itu yang tak bisa dilupakan oleh Aisyah. Artinya menimbulkan kasih sayang kepada dia. Gitu. Apakah yang diikuti oleh makmum pada imam? Yang diikuti gerakan, bukan niat imam. Karena kita tidak tahu apa niatnya. Tidak usah apa dia tidak usah gitu. Maka bisa jadi seorang ustaz datang dia salat 2 rakaat sunat, dipikir orang belakang dia salat wajib. Dikoreksi yang imam dia. Siap 2 rakaat ustaz salam dia dan dia turun, teruskan saja ada salat. Karena yang wajib diikuti imam pada gerakan-gerakannya, bukan pada bacaannya dan bukan padanya. Maka bisa saja imam baca ayat lain, makmum baca ayat lain. Bisa saja berbeda. Jadi setiap makmum tidak boleh besar suara. Sekarang kita melihat banyak salat kadang-kadang suara makmum lebih besar dari imam. Sebagai ulama batal salatnya. Batal salatnya. Karena yang boleh besar suara hanya imamnya. Cukup menarik persoalan kepemimpinan dalam salat, karena Rasul dan ulama-ulama yang hidup setelah Rasul membuat persyaratan yang sangat ketat untuk jadi imam. Artinya tidak sembarangan boleh menjadi imam. Upaya itu. Berarti bisa dibuat syarat-syarat begitu berat kalau banyak orang yang pantas jadi imam.
Cuma sekarang ada penyakit orang, kalau bukan dia imam, tak mau dia ke masjid. Nah, itu kacau ya. Karena tak dipercayakan dia, tak boleh ke masjid, harus dia jadi imam. Padahal giginya tak benar lagi. Saya baru bilang pada dokter gigi, pahala paling besar bagi dokter gigi kalau bisa kasih gigi palsu untuk ustaz-ustaz yang tak umum, karena jadi imam dulu. Depan tak bisa baca sin dan surat, nanti tak ada bedanya. Yang pertama disyaratkan menjadi imam apa? Dia mengerti tentang rukun-rukun salat dan bacaannya yang benar. Timbul masalah, ada satu orang qari internasional, bacanya bagus, tapi bukan alim. Satu ulama, mana diutamakan? Satu qari tapi bukan ulama, satu ulama tapi bukan qari. Ulamanya. Maka dulu saya ngaji pada Tuan Arsad dan Lubis. Itu di mana Ustaz Arsad bicara yang baca Quran itu Asra'i Mutlawi. Kalau kali internasional, selalu dia tidak mau jadi imam kalau ada Tuan Arsad. Walaupun dia kali, karena dia bilang ini ulamanya. Tapi kalau dia dua-duanya, dia alim, dia akan bagus. Tetapi kenapa sekarang dipisahkan di masjid-masjid lain imam lain? Karena kita akan belum tahu sampai di mana kemampuan imam membacanya. Karena ulama kali pun kalau dia tak bagus baca tak sah juga. Contoh aja Pak, baca iya karena abu dan iya karena abu. Kalau iya kalau tidak bertasbih itu sudah menyembah matahari. Dan memang kalau kamu lihat di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu yang jadi imam tidak sembarangan bertesnya itu. Sama dengan jadi gubernur jadi imam. Dan dikawal kemana-mana pergi oleh polisi. Kita mau salam pun tidak boleh. Kalau boleh salam yang bersyarat patah dari imam. Sering banyak yang mengalaminya. Itu yang pertama. Dia alim, yang kedua qari, dan yang ketiga kalau bilang tak pernah berbuat salah, tidak mungkin. Tak ada manusia yang berbuat salah. Yang sedikit kesalahannya. Maka definisi adil Pak, itu relatif sekali. Saya sering terbayang ada hadis Rasul, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adil. Tidak sah nikah tanpa ada wali yang dua saksi yang adil. Sekarang merebut pejabat menjadi saksi anaknya kawin. Gubernur kawin, habis jadi saksi kawin kita datang KPK dan tak pernah saksi tadi. Jangan coba bayangkan. Pada waktu dia menjadi saksi yang kita, dia masih tersangka. Habis jadi saksi masuk KPK tangkap. Macam mana status pernikahan kita? Demikian juga tidak sah nikah tanpa ada wali yang adil. Di kampung saya di Bapak kecamatan tahu kali gak ada orang ini. Ada di Aceh di Aceh itu ada. Kalau tuan kali melihat bapak ini jarang ke masjid, bila datang melapor Pak, anak saya mau nikah, bapak nikahkanlah. Oh, Pak jarang saya lihat di masjid. Bapak sering tak ketemu di masjid, kan disuruh tobat. Ya, nanti sudah kita udah rajin masjid dan udah tobat, baru mau nikahkan. Akibatnya apa? Muslim orang kawin berani di masjid. Habis kawin tidak ada lagi untuk supaya mencoba sebentar, itu bahaya. Kenapa? Karena ada hadis la nikaha illa biwali, tidak sah nikah tanpa ada wali yang adil, syahidai adil, dua saksi yang adil. Kan bagus dicari aja menjadi saksi kawin kita, imam di PDP pada jalan lebih adil bagi jamaah. Ya kan? Nah, bukan tak korupsi imam tu, tak ada kata korupsi bagi dia. Maka itu saya bilang, kalau umat Islam itu hafal Quran semua, tak ada
ada korupsi cetak Quran. Ini kan tak Quran bukan ada korupsi cetak Quran ini. Cuma dalam mendefinisikan adil masa Nabi dulu berbeda dengan sekarang. Karena kalau kita jadi orang adil seperti masa Nabi dulu, tak dapat mungkin kalau ada naknya. Coba cari adil seperti adil Umar, mana ada? Seperti adil Ali, mana ada? Maka terjadi pergeseran nilai keadilan. Untuk masa sekarang, kalau dia tidak buat dosa besar, dapat atau adil sekarang. Untuk dapat, kalau dosa-dosa kecil sudah biasa, sudah biasa orang buat dosa kecil, dan Rasulullah memberikan keringanan bagi kita. Dosa kecil yang kita lakukan siap asal nanti akan dihapus waktu kita sembelih. Siap beri buat dosa yang kecil, insya Allah hapus lagi. Maka bagi orang yang aktif melakukan salat 5 waktu, tak ada lagi dosa kecil dalam hidupnya. Kedua, apa hukum salat berjamaah? Ini ada hal yang menarik. Hadis Nabi berbeda pendapat ulama. La salata di jari masjid illa fil masjid. Tidak ada salat orang yang rumahnya jiran masjid kecuali di masjid. Rumah orang PT 4, kantornya di sana. Berarti tak ada salat kecuali di masjid. Apa pengertian tak ada salat? Ulama yang ekstrim mengatakan tidak sah salat di masjid. Ada orang-orang bukan tak sah, tak sempurna. Pasti kita dukung pendapat kedua yang kena kali kita lah. Tapi ulama ekstrim kalau tidak salah mesti tak sah salatnya. Pendapat kedua tak sempurna, sah kalau tak sempurna. Apalah payahnya di kantor menunjukkan kali ini. Berarti kedua Rasulullah pernah marah sekali berjamaah di masjid. Ulama sepakat hukumnya fardu kifayah. Pada setiap waktu harus ada berjamaah. Hukumnya fardu. Bila ada 2 orang yang salah berjamaah, amallah yang berasal berjamaah. Apa dalilnya? Pernah sekali datang keluar dari rumah Nabi masuk masjid Nabawi, dilihat tak ada, cuma ada Bilal dan 2 orang. Lain tak ada. Pahalanya Nabi cari kayu bakar, kita bakar rumah orang yang dekat di masjid yang tak di masjid. Itu marahnya. Sebelum sempat dibakar datang orang. Nabi sudah cukup, tidak ada kawan yang datang. Berarti demikian. Kalau ada tukang kebersihan masjid, udah ada imam 2 orang, udah aman lah dosa orang itu. Udah ada berkemahan. Kenapa? Karena hukum fardu kifayah, bila ada orang aja melakukan, sudah selamat yang lain. Itu kita lihat penting. Berarti apa? Minimal sudah makmur masjid itu apabila setiap waktu ada 2 orang berjamaah. 5 waktu sehari semalam. Berarti apa hukum berjamaah? Fardu kifayah di masjid. Sama seperti mengurus jenazah. Tapi di rumah sunat muakkad keluarga. Cuma dalam menafsirkan tidak ada salat bagi jiran masjid. Betapa jauh jiran itu. Ulama dahulu mengatakan yang dikatakan jiran 40 rumah ke utara, ke selatan, timur, barat. Itu definisi itu udah 400 tahun yang lalu, Pak. 400 tahun yang lalu adalah satu rumah lain dengan berbeda. Kalau rumah sekarang 40 rumah itu baru 10 meter. Kan terpasang. Jadi kita terpengaruh definisi di bawah ulama dahulu sampai kehidupan masyarakat sudah berbeda. Jadi yang saya ingin gambarkan betapa perbuatan yang baik itu bukan berdasarkan pada semua perbuatan yang dilakukan secara kebersamaan lebih tinggi nilainya. Tapi yang dipraktikkan orang berjamaah dalam korupsi. Berjamaah juga ada pemimpinnya, baru ikut yang lain. Saya melihat kelemahan umat Islam indah pada kurang jamaahnya. Dan yang kedua,
pada ketidakmampuan memilih imamnya. Kenapa? Saya sering katakan, kalau ada pelantikan rektor di universitas, ingat ada hadis Rasul, makruh memilih pemimpin kita yang kita benci. Makmum itu tak boleh membenci imam. Bila imam itu dibenci oleh kebanyakan makmum, tidak boleh ada imam. Itu hebatnya. Berarti orang yang akhlaknya bagus, alimnya sama, bacaannya sama bagus, ilmu mana yang lebih bagus disenangi orang mana? Oh, sama-sama baik, lihat mana yang lebih tampan. Sampai itu yang terbaik dipilih imam dulu. Ini kalau imam tak kita sukai, Allahu Akbar, kita ikut Allah. Justru dah waktu dulu banyak. Mulai tak khusyuk lagi. Mulai betapa hebatnya. Maka sebenarnya setiap masjid itu harus ada imam rawatib, orang yang baik yang dipilih di masyarakat itu, dan itu harus dibiayai. Saya katakan, kalau dari zakat yang memang masjid semua kan luar biasa. Di Malaysia itu ada peraturan daerah, imam itu dapat honor khusus, tidak boleh kerja lain di Malaysia itu. Maka imam rawatib kan sudah dipastikan. Ini karena kita rata-rata masjid itu payah di Indonesia membuat itu. Karena bangun masjid pun tidak ada izinnya. Saya kan tidak boleh sembarang bangun ya. Kalau saya ambil kesimpulan, karena saya ambil kesimpulan bapak bertanya banyak, ada hasil Allah ma'al jamaah, kekuasaan dari Allah kepada orang yang melakukan secara bersama. Maka kita lihat boleh bermacam-macam acara dan sendirian, tapi kenapa kita suka itu bersama? Karena itu sudah berjamaah. Cuma kelemahan kita sering orang tidak loyal lagi kepada imamnya. Tidak ada di DPR yang rapat tak peduli dia berdua lagi. Kadang-kadang kenapa kita kasih lah wakil kita begitu orangnya juga. Nah, wakil rakyat malu kita. Kenapa kita lebih bagus dia? Kok kita wakilkan pada orang yang tak bagus itu? Padahal tak bisa kata jangan wakilkan persoalanmu kepada imammu. Kalau imam kita kalau dibenci oleh orang banyak, tapi orang itu orang yang disukai orang banyak. Maka itulah sebabnya kenapa sampai pernikahan Rasulullah sunnah bagi orang tua minta izin pada putrinya sebelum putrinya dinikahkan. Karena jangan sampai kita nikahkan dengan laki-laki yang dia benci, berarti tak boleh dia membenci imamnya. Itu itu dia ada. Demikian sebagai pembukaan dan sengaja ini Bapak dan Ibu bertanya apa yang berkaitan dengan topik itu yang saya persilakan. Bapak nanya. Ustaz, saya mau nanya kaitan dengan jamaah tadi. Kita kan jamaah kalau ditafsirkan jamaah dalam bidang mungkin ekonomi, sosial, politik. Kita sekarang mengenal dalam pemahaman demokrasi itu kan demokrasi dalam pengertian ideologi liberal, di mana satu orang mewakili satu orang, government per vote. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau jamaah dalam pengertian Islam atau nilai Islam itu jamaah dengan perwakilan. Kita dulu pernah sebelum tahun 98 menggunakan sistem perwakilan. Kemudian waktu pemilihan bupati, wali kota, gubernur sebelumnya menggunakan perwakilan. Artinya kita pilih anggota DPR, MPR, MPR itu yang memilih presiden. Kira-kira yang menurut Ustaz mana yang pas dengan nilai-nilai? Saya beritahukan dulu bagaimana sistem pemilihan yang ada besar pada kelompok ini. Yang pasti Bapak lihat tidak ada demokrasi. Pada masa Rasulullah wafat, saya sudah ceritakan yang lalu. Pemilihan itu lahir 3 fraksi. 3 fraksi. Ada fraksi Ansar, ada Muhajirin, ada Ahlul Bait.
Itu kan akhirnya menang Muhajirin. Kenapa? Karena ada arbiternya yang mendamaikan Umar bin Khattab itu. Dia katakan sedangkan Rasul sudah mengizinkan Abu Bakar jadi imam salat, kenapa kita tak mengizinkan dia jadi imam untuk yang lain? Itu ucapan Abu Bakar. Karena ketegasan Umar maka mereka pilih. Itu demokrasi. Tapi perlu dilihat masyarakat demokrasi waktu itu lebih baik demokrasi sekarang. Sekarang demokrasi. Pada waktu Abu Bakar mau wafat, dia panggil beberapa orang sahabat. Dia tanya, macam mana pendapatmu tentang Umar? Kata Abu Ubaidah, Umar itu baik, keras sekali orangnya. Jangankan orang jin pun takut. Memang ada hadis kalau lewat Umar jin pun takut kalau lewat. Dipanggil lagi, semua mengenal Umar itu baik, cuma dia keras sekali. Apa udah siap umat Madinah membuat diterima? Apa kata Abu Bakar? Hak memilih umat itu hak kalian. Aku udah mati sebentar lagi. Tapi kalau kalian pilih Umar, kalau dia salah, aku ikut tanggung jawab di depan ini. Tapi kalau kalian pilih lain salah, aku tak ikut tanggung jawab. Di kuncinya. Karena begitu cakap Abu Bakar, cakap ini, akhirnya mereka sepakat dengan. Berarti ada dalam Islam presiden minta darah ini kalau tidak ada ini orangnya, tapi tidak mengikat. Itu kan? Kemudian waktu Umar ditikam oleh Abu Lu'lu, sebelum dia mati, dia sempat berpesan, nanti kalau aku mati, yang berhak memilih ganti aku 5 orang. Tunjukkan 5 orang. 4 orang berhak dipilih dan memilih, 1 orang berhak memilih tak pernah dipilih. Itulah anak. Kalau seimbang 2-2 suara, anak dia menentukan. Berarti musyawarah, ada perwakilan. Terpilihlah Utsman bin Affan. Kalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa menang Utsman? Tak tahan kalau menghadapi Umar dah. Jadi yang lembut sikit lah. Rupanya yang lembut tak beres macam sekarang. Harus kita soal juga. Harus pakai doa Allahumma paksa sikit. Menghadapi Indonesia harus pakai Allahumma paksa. Maka mereka mengangkat langsung Ali bin Abi Thalib. Tapi pecah umat. Dan pecah umat. Berarti tidak ada demokrasi. Kenapa? Bagaimana kita suruh pilih pada orang yang tak ngerti? Macam mana kita beda? Samakan orang alim orang tidak. Kepala preman yang tak sekolah dengan orang sekolah. Itu yang masalahnya. Maka dalam Islam tak ada demokrasi. Saya katakan rusak Indonesia 2 penyebabnya. Di mana-mana kalau saya penyebab pertama masalah hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia, laki-laki boleh kawin, kena asasi dia. Yang kedua masalah demokrasi. Dia apa yang Islam tak ada, tapi yang ada pilih orang-orang yang baik. Itulah yang disebut dengan musyawarah. Apa jaminan hasil musyawarah? Nabi mengatakan tidak akan menyesal seorang kalau gagal. Sebelum dia putuskan, dia istikharah dan musyawarah. Ustaz, barangkali saya ingin, bukan mungkin nggak ideal betul ya, tapi kalau karena waktu kita itu dulu sebelum reformasi itu kan MPR saja kan ada yang dipilih, ada yang diutus. Sebenarnya kelompok ulama wakilnya, kelompok pemuda, utusan golongan kan itu. Barangkali itu mungkin lebih pas barangkali ya dengan lebih pas tapi sebenarnya yang melahirkan Pancasila itu ada Islam. Cuma yang rusak kalau orang lain. Sekarang dah lagi dengan dirubah-rubahnya itu nama Pancasila dan hancur semua itu. Islam punya. Coba lihat setiap kata-kata pada 5 sila ada musyawarah. Mana ada bahasa musyawarah di bahasa Islam? Keadilan, bahasa Arab, permusyawaratan.
Kan semua bahasa-bahasa Arab menggunakan. Maka saya lihat kita ingin dipuji-puji oleh bangsa lain, tapi untuk menghancurkan kita sendiri sekarang. Akhirnya apa terjadi? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah, diserahkan satu urusan bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Sekarang kan demokrasi rata-rata pemimpin kan dibenci oleh orang. Rata-rata pemimpin dibenci oleh orang. Mana mungkin ada kalau ya dengan pemimpin kita benci. Justru kita lihat yang silakan. Masih saya ini kembali ke topik. Saya pernah sholat di kota Medan ini, juga pernah sholat di salah satu perkebunan. Jadi sholat di Medan ini sholat berjamaah. Saya makmum bukan imam. Ketika imam sholat maghrib bisa, pas 2 rakaat dia salam, nggak naik di atas. Jadi makmum di belakangnya menegur dengan subhanallah. Tak tahu dia. Nggak ingat dia kan. Datang yang satu lagi baru 2 kali, baru 2 kali, baru 4. Nah, jemaah ini Pak, ya jemaah. Kemudian yang di kebun lain pula waktu kami separi Ramadan di Semalungun, itu imamnya pula yang lupa. Lama kali dia menyebutkan Ismail Tarawih di sholat tarawih. Lama kali dia mengucapkan apa membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Datang jamaah mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun. Oh iyanya kata imam. Bagaimana sholat itu? Oh iyanya kata imam. Bagaimana fungsi sholat itu? Oh ya, kita bahas saja. Tapi kalau yang 2 rakaat misalnya imam itu salat sunat, kita kan tidak tahu. Ini sholat maghrib. Kalau salat maghrib, Iya. langsung kita mubarakah, kalau saya kan udah salah dia langsung naik ke atas. Itu dia. Langsung kita naik ke atas. Karena boleh kita lihat mubarakah. Tapi ada juga yang makmum nakal. Datang terlambat, sah dulu rakaat. Kalau dia dikasih tahu mundur ke belakang kamu kan, waktu kasih tahu mundur kamu dia pegang mundur mundur balik tempel di kawan. Maka dari itu ada etika. Apa kata Rasulullah, imam kamu pemimpin, yang kamu pimpin di belakangmu banyak anak-anak, banyak orang tua, banyak orang sakit, dan ada juga anak muda. Maka dari itu jangan kamu baca ayat yang panjang-panjang kali, menderita yang tua itu. Dan jangan yang pendek kali, banyak kali yang anak muda itu. Jadi muka harus ambil dia yang jalan terima. Jadi kadang-kadang imam ini suruh sendiri dia. Akhirnya kawan itu kemudian belakang. Kemudian ada etika imam. Kata Rasul, makmum tidak semua alim. Maka bila ada hal kamu misalnya membaca ayat sajadah, kasih tahu. Nanti saya baca ayat sajadah, kita sujud. Kalau tidak nanti sujud, subhanallah. Kalau tidak dia tidak tahu. Dia kasih tahu duluan. Tapi pernah sholat Jumat di sini Pak, nggak pakai ruku, nggak langsung sujud. Iya, sholat Jumat di sini. Nggak pakai ruku dia langsung sujud. Kita ingatkan tengoknya kita. Udah ingatnya gini. Tentang susunan saf, kemudian ada yang mengajarkan bahwasanya dari kanan, ada belakang yang mengatakan dari kiri, sehingga ada kejadian di masjid kita itu sudah koma, ibu-ibu di belakang ngasih bertetap tidak kiri, oh enggak kanan. Sebenarnya itu hasil fatwa ulama, tak ada hadis. Tapi kalau kita 2 orang, ya sedangkan imam berdiri, jangan pula sebelah kanan imam menjumlah sendiri. Sebenarnya sebelah kanan itu kalau berapa orang, 2 orang sedangkan imam. Tapi kalau ramai, ya itu disunatkan. Karena ada hadis
Innallaha yuhibbud tayammun. Allah suka setiap perbuatan dari sedangkan dulu. Bukan wajib. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Rahim, kalau kita sholat di bulan Ramadan, Ustaz, sholat tarawih, itu biasanya kan banyak anak-anak, Ustaz. Di mana sebenarnya posisi anak-anak itu yang kita posisikan itu, Ustaz? Satu. Yang kedua, masalah ayat tadi, Ustaz. Sebaiknya kan ayat yang dibacakan imam itu adalah ayat yang pernah tidak pernah kami dan tidak terlihat sekali, mengingat jemaah juga. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita tarawih di Ramadan itu kan banyak masjid itu yang panjang ayatnya seperti satu kata, satu bulan itu misalkan, itu seperti apa? Baik, yang pertama sebenarnya yang terbaik di belakang anak laki-laki bukan ibu perempuan, anak perempuan. Biar tambah jauh ya, menjauhkan anak laki-laki dari perempuan. Kita kan biasa orang tua, kemudian baru anak-anak laki-laki, baru perempuan, ibu-ibu perempuan. Sebenarnya bagus dia di depan, perempuan di belakang agar menjauhkan dari laki-laki dan perempuan. Tapi ini bukan wajib, hanya pada etika yang di bidang keasaan nanti. Yang kedua, sekarang di Medan kan ada demokrasi sekali. Mau tobat pilih masjid yang panjang-panjang, tinggal dia pilih aja itu. Ya kan? Nah, macam masjid agung, yang dipilih khatib. Dan memang yang dia kadang-kadang satu malam satunya jus. Oh, lemas-lemas lagi samurai, cari aja ke bawah aja. Tidak perlu dapat, karena ada punya kebiasaan itu. Apalagi bulan Ramadan dianggap bulan ibadah. Contoh, Bapak melihat yang salat tarawih, kalau Pak Hatta melihat di Mekah, kalau salat tarawih lebih lama doanya, baru dan sujud. Sampai jamaah kita yang keras hati pun menangis. Nah, karena memang dipersiapkan malam Tuhan itu malam-malam. Nah, karena dia melihat sunnah Rasul panjang kali bacaannya di bulan Ramadan. Sampai pada 27 Ramadan Aisyah menegur Nabi karena dilihat kaki Nabi sudah bengkak karena banyak yang sujud dan banyak yang rukuk. Kata Aisyah, ya Rasul, lihat kakimu sudah bengkak karena banyak rukuk. Apa yang kamu inginkan? Kalau ada dosa kamu sudah diampuni, kamu masuk. Kalau surga sudah terjamin, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Kan pantas bagi istri panah oleh suami dan sakit. Akhirnya Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak suka kalau Allah mengatakan aku hamba yang pandai bersyukur? Rupanya ibadah itu bukan ingin dapat ibadah, tanda syukur karena Allah sudah banyak memberikan dan bisa balas. Jadi yang saya katakan yang itu pertengahan ayat bukan pada salat sunat tarawih itu, pada salat yang wajib. Saya melanjutkan Pak Roni tadi ini kayaknya merempet-rempet ke politik sedikit ya Pak. Sekarang sepertinya ada pemikiran pemisahan antara imam dunia dengan imam yang berkaitan dengan keyakinan dan keyakinan agama kita dan hubungan kita dengan Allah. Nah, katanya itu menjadi bagus dibandingkan dulu karena itu menyatu pada diri satu pribadi, dia adalah sebagai pemimpin politik yang tidak punya peran dalam pengertian ritual. Nah, sekarang berkembang itu tidak ideal lagi sekarang. Nah, jadi harus pisah memang. Pertimbangannya mungkin karena merasa mereka melihat kalau itu menyatu menjadi sering termanfaatkan kondisi ritual ini kepada politik. Yang pandang secara politik kan kotor, Pak. Jadi kecampurnya dalam satu pribadi satu setan, satu yang hitam menyatu dalam satu pribadi menjadi masalah. Nah, dalam hal ini bagaimana pandangan Pak Ustaz? Ya, nah. Jadi ini imam dan persoalan akhirat.
dan imam dalam dunia. Imam Al-Mawardi pernah buat komentar, ulama menarik gitu. Apa kewajiban imam dalam dunia? Bukan imam salat. Ini terdapat dalam surat Quraisy. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Mampu memberikan makanan atau sumber makanan pada orang yang dipimpin dan mampu memberikan rasa aman pada orang yang dipimpin. Maka kalau dikasih hidup tugas yang pada imam ini tidak bisa, ya kan? Karena sekarang jarang ada menyatu pada orang yang mampu imam dunia akhirat, ada benarnya. Senegal Pak, itu hampir sama dengan kita, 72% Muslim Afrika. Asal presidennya orang Islam, hancur-hancuran ekonominya. Para itu dipilihnya satu orang yang orang Katolik, tamat dari Perancis, menjadi Perdana Menterinya, maju negerinya juga, makmur. Saya khawatir ini. Nanti kalau sempat yang saya minta bela semua datang lain nanti. Karena melihat pada dua utama pemimpin, pertama memberikan makanan atau sumber makanan, kedua memberikan rasa aman. Ini kan aman, tidak bukan saja keledai guna, apalagi keledai. Nah, ada kemungkinan itu. Artinya Ustaz, dalam kepemimpinan ini kita, kalau untuk di pekerjaan ini imam kita, di politik imamnya ini. Namun itu saya tetap mengutamakan yang I juga, jangan K. Kalau tak dapat sempurna, yang kurang sakit, tapi yang I juga lah. Dan nanti pasti dia mengatakan isu agama selalu jadi isu politik. Nah, itu bahaya juga itu. Sama yang silakan. Ini begini, kita lihat sekarang bahwa khusus kalau di kota Medan ini juga kelihatan bahwa Islam itu berpecah-pecah. Ini bertentangan dengan jamaah tadi. Ya. Jadi apakah dia di bidang politik segala macam, cenderung seperti itu. Nah, kalau menurut Ustadz, apalah kira-kira apa langkah-langkah kita supaya bisa berjamaah seperti itu? Ini susah karena umat Islam dan ulama Islam sudah mengatakan, sama seperti jawaban Yasser Arafat. Ketemu Yasser Arafat dengan pimpinan Hamas, Yasin namanya, ya kan? Jadi sampai ketemu, dipertemukan bisa ketemu. Kemudian ditanya oleh wartawan, apa kesimpulannya? Udah ketemu, jalan ketemu. Jawab Arafat, ittafaqna ala alla nattafiq. Kami sudah sepakat untuk tidak sepakat. Kami sudah sepakat untuk tidak. Ini juga lah pada agama kita. Melihat bulan pun dicari tokoh bulan. Dan bulan ini nakal. Waktu datang Muhammadiyah dia menampakkan diri. Waktu datang itu merondok, dia nampak itu dia kasih lambat dan puasa ini. Jadi maka oleh karena pegangan kita untuk mendapatkan persatuan 100% tidak ada lagi mimpi kita. Tapi ma la yudraku kullu, apa yang tidak mungkin kita kerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Mana yang bisa apalah. Maka oleh karena itulah sebenarnya kalau dia naik di partai, setelah dipimpin, dia bukan pemimpin partai lagi, pemimpin umat, yang harus sadar dia. Ini masih tetap dia mana, ini kan juga partai dia, kan itu dia masalahnya itu. Belum bisa dipisahkan ya. Nah, tapi kita tetap mengutamakan tetap yang ini juga lah, walaupun kurang-kurang sedikit. Ini kan sama seperti hadis Nabi yang digunakan selalu untuk menjegat Ibu Megawati.
lan yufliha qaumun wallau amrahum imrah. Tidak akan berhasil satu bangsa kalau bangsa itu dipimpin oleh perempuan. Itu hadis sahih Pak ya. Itu difatwakan oleh P3 atau oleh PD-nya yang perempuan. Tetapi bagi orang yang memahami hadis secara kontekstual, kita perlu melihat latar belakang lahir ucapan Nabi itu bagaimana. Rupanya Nabi pernah mengirim duta ke Persia. Pulang duta itu waktu Persia sedang suksesi. Orang Persia berbenci pada sistem kerajaan. Semua raja dibunuh dan anak-anak raja laki-laki semua dibunuh. Raja ini takut, tak ada keturunannya. Diambillah anak perempuan yang umur 7 tahun, dilantik di raja, diselamatkan dua lari. Pulang duta Nabi bercerita, ya Rasul, mereka mengangkat rajanya anak perempuan umur 7 tahun karena laki-laki sudah dibunuh semuanya. Lahirlah ucapan Nabi, tidak akan berhasil satu bangsa kalau dipimpin oleh perempuan. Apa pemahamannya? Pemahaman Nabi waktu itu, mereka Persia tidak siap menerima perempuan yang memimpinnya, apalagi masih kecil, itu kan? Bagaimana di waktu masyarakat siap menerima akan lebih banding? Dan memang Pak, sekarang mahasiswa saya ada 9 yang perempuan kolom doktor. Yang perempuan itu yang paling pandai dibanding laki-laki. Lebih pandai lagi yang perempuan muka jelek, karena tak ada ganggu. Jadi tak ada zaman sekolahnya. Maka betullah ibu-ibu yang punya anak perempuan jelek pasti sama. Di Malaysia juga perempuan lebih cerdas. Timbul masalah. Kenapa kalau begitu perempuan cerdas, kenapa imam laki-laki? Kalau mau tahu di mana kelemahan perempuan, jangan lihat segi intelektual, tapi lihat kajian psikologi. Nah, ini baru ketahuan dari mana. Baru kita tahu belajar psikologi perempuan. Maka sering saya katakan kalau saya berikan nasihat perkawinan, wahai istri, baca buku liku-liku laki-laki, bertambah umurnya. Jadi baru nampak di mana kelemahan perempuan, baca psikologi perempuan, baru nampak itu. Ya. Apakah semua sholat bisa berjamaah? Boleh. Atau sholat-sholat apa saja yang bisa berjamaah? Semua sholat boleh berjamaah. Sunat wajib boleh berjamaah. Sholat hajat, sholat bisa juga. Boleh. Ada kawan salah hajat, kita tidak tahu niat salah hajat. Kita saat belakangnya kita niat lain. Tidak mesti sama niat antara imam dan makmum. Yang perlu sama pada gerakan-gerakan. Gerak imam, kita mengikut, sujud imam, dan itu. Enggak, maksudnya sama-sama Ustaz. Ya. Sama-sama hajat boleh. Boleh. Tapi memang payah untuk hajat sama Pak. Satu hajatnya minta anak, satu minta jangan lagi berpuasa saya. Lain hajat. Yang pasti sama hajatnya minta hujan, bukan panas. Saya teringat ini, saya pernah baca buku Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, berkata kepada Soeharto, pilih dua, demokrasi atau fundamental. Tapi kalau Anda memilih demokrasi, tunggu kehancuran. Begitu. Begini, demokrasi itu tak pernah sama dengan negara lain. Saya sering katakan, jangan tinggalkan budaya bangsa kita. Sekarang kita udah ikut Eropa penuh, masyarakat Indonesia mengikuti. Ada benar. Sekarang tidak usah belajar ekonomi ke Amerika, karena beda masyarakat Amerika. Belajar ekonomi ke Malaysia, belajar ke Thailand, hampir sama budaya kita. Itu yang kita membuat ilmu yang langka dilihat sini, yang belum siap saya menerima. Maka katakan setiap hal yang baru yang tidak sesuai dengan budaya bangsa tak lama bertahan. Dan budaya bangsa kita tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai agama, karena dipisahkan dari agama. Nah, Pak Majid tadi ada putus.
Ya, artinya gini Ustaz, kita melihat banyak potensi umat ini tidak mampu kita wujudkan, kita keluarkan secara maksimal. Salah satu itu karena tidak mampu kita berjamaah dengan baik. Para ustaz-ustaz pun kelihatan payah mereka bisa akur, betul bisa bermusyawarah. Saya terpikir terus seperti itu. Rasanya kalau tidak agama kita kan menyuruh seperti itu. Nah, jadi saya masih kepengen gitu. Walaupun mungkin dari atas sana kelihatan itu tadi seperti apa gitu. Ada coba partai Islam yang buat koalisi, akhirnya juga ditinggalkan. Betul. Saya katakan kalau bisa bersatu Muhammadiyah dan Buaya udah apa kali kita? Udah 20%. Itu pun tak bisa. Ya kan? Saya sering katakan Pak Wali, baru paten Muhammadiyah di khatib di masjid itu. Di masjid Muhammadiyah kayak itu di khatib. Itu pun tak bisa. Ya kan? Memang susah. Maka oleh karena itulah yang dibilang Bapak ini kepemimpinan dunia ini dilihat tadi faktor keamanan, kebutuhan hidup manusia. Kalau masalah akidah dia kan masing-masing asal diberikan hak untuk mempertahankan keyakinannya. Ya saya lanjut Pak. Saya paham kekhawatiran Pak Najib itu karena memang sepertinya beliau baru coba terasa sekarang ini setelah merenung kayak ini ada semacam begini Pak, umat ini yang katakan umat yang tidak berdaya untuk apa ini sepertinya tidak terurus secara optimal karena kelompok elit ini tidak mengumpulkan sumber daya secara optimal. Per kelompok ini punya sumber daya yang luar biasa sebetulnya kalau dia menyatu untuk mengurus yang apa ini, tapi ini tidak terjadi sehingga apa kita sudah 60 tahun merdeka dan aku lupa ya, mereka aja lupa saya masih seperti terus itu persoalan sehingga Pak Hadi tiap duduk ngomong dengan saya dulu merenung sendiri. Itu yang menjadi kekhawatiran kapan ini kira-kira harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan, kapan kita bisa terwujud. Saya baik ya, saya optimis karena ada hadis Rasul, Inna Allah yab'athu ala hadhihi ummah ala kulli ra'sin mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah selalu mengirim ke setiap bangsa 1 abad sekali ada orang-orang yang lahir yang membuat pembaharuan. Ada orang-orang lahir yang membuat pembaharuan. Saya lihat itu lahir pada masa Soeharto itu bentuk pembaharuan juga waktu itu. Kalau tidak begitu, tidak bisa juga demokrasi itu. Tapi apa yang dihasilkan itu kan hancur, sudah hancurkan dari demokrasi itu saja. Dan dia tidak sempat mempersiapkan pengkaderan itu kan. Atau memang sudah budaya bangsa dan jenuh dengan sistem itu 30 tahun lebih. Kejenuhannya itu. Tapi saya yakin memang kalau diperbaiki bangunan itu daerah kita memang harus dihancurkan, dibuat bangunan itu baru dibangun lebih sempurna. Kita akan kata sedikit aja juga, tidak pada fundamentalnya juga. Ustaz, mungkin yang dimaksud Pak Munir kami juga kemarin sama Pak Mas. Jadi sekarang ini kan karena belum jamaah itu belum terkonsolidasi. Jadi di dalam penanganan masalah umat, baik masalah kesejahteraan yang masalah pendidikan ini, ada beberapa masyarakat kalau terbuat satu populasi gitu, ada yang saling berimbing, ada yang nggak terurus gitu maksudnya. Contohnya sekarang dengan ada lembaga seperti Dompet Alfa, rumah sakit, kan mereka punya proyek-proyek. Biasanya di satu masyarakat diurus oleh 2 lembaga ini. Tapi ada masyarakat tertentu yang termarginalisasi tidak terurus. Barangkali itu salah satu kelemahan kita di dalam. Saya dapat memahami. Ada anak Aceh dosen di Universitas
ngambil gelar doktor di USU, dan saya promotornya. Cukup menarik hasil penelitiannya. Sebelum zakat di Aceh ada kanun yang diatur oleh pemerintah, itu bagus berjalan. Setelah pemerintah urusnya tak berjalan karena tak percaya daripada pemerintah. Nanti yang parah-parah pemerintah ikan jadi ambil zakatnya. Jadi maka oleh karena itu masalah harta umat ini jangan diatur pemerintah itu. Tapi dipilih akuntan yang betul-betul bagus, ustaz yang mengurus harta umat kayak dulu, Pak. Jangan miskin, nanti dia semua. Maka saya katakan ambil zakat, cium bau uang itu bau yang kamu udah beli orang lain. Jadi maka baju ustaz banyak kantong kanan untuk siapa, kantong kanan untuk siapa. Yang campur itu bahaya. Jadi kalau saya Azhar bertahan karena pemerintah tak mencampur tangan. Alasan saya badan-badan wakaf di Kairawan, Maluku ditulis dulu bagus, waktu diambil alih pemerintah tak percaya itu. Itu dah benar. Maka saya kepingin memang ada yang umat sampai keras masih sudah maju kode dengan beda. Kenapa kalian tak berani mengeluarkan fatwa yang benar? Karena uang kalian di APBD. Coba keluar zakat. Coba di uang wakaf. Bukan biaya dari pemerintah. Kalau sekali-kali pemerintahnya macam mana kepingin orang bayar lah. Jadi ini dia kan. Jadi adanya basis, adanya lazis. Kenapa pemerintah kasih hak swasta mengelola zakat? Karena dikelola oleh BAS tak percaya orang. Yang dikelola pemerintah yang dikelola tak percaya. Orang lebih percaya kepada waspada dan itu aja betul. Jadi sekarang kita belum melihat ada yang jangan waspada, tapi semuanya berhubung dia jelas dan untuk produktif ini susah. Tapi saya pernah membuat berhasil tapi sebentar. Tapi bisa saja nanti PTPN 4 berhasil, Pak. Pada waktu saya memberikan ceramah bersama 20 tahun kepada PTPN, saya mengeluarkan fatwa waktu itu, kalau kalian jalan baru saya, kalau tidak kami ceramah lagi, tidak ada apa. Setiap gaji orang PTPN itu besar, Pak, besar. Potong belasan persen. Zakat. Untuk apa? Buat daerah pembinaan PTN, desa-desa binaan. Kemudian berikan pada tukang rumput yang tak cukup gajinya. Berhasil. Sehingga betul-betul daerah binaan itu macam ayahnya orang perjalanan itu masih hidup jalan. Kenapa? Karena memang udah memang sana ada profesional yang bagus semua itu berhasil. Saya katakan kalau di dosen di USU yang gajinya berbesar dipotong 20%, pilih aja anak mahasiswa yang miskin tapi cerdas, selesai. Tak ada pembengkalan mulianya. Kita arahkan pada produktif semua. Nah, ini kita kan zakat kita masih diarahkan pada konsumtif, maka tak nampak. Suatu saat mungkin ada pengaruhnya. Kalau sempat di desa ini, jembatan ini dibangun dari zakat Anda, itu besar menurut psikologis. Umat zakat bersama jembatan, sedangkan pemerintah pun tak bangun kan? Itu besar menurut psikologis. Nah, sekarang kan ada peraturan menteri boleh bayar zakat dipotong pajak. Tapi tak jalan juga karena bayar zakat kepada lembaga yang tidak boleh pemerintah. Sedangkan dia bayar zakat ke sana di kampung pembayar orang miskin tidak dipedulikan. Ini apa semua? Negeri kita belum punya statistik zakat. Malaysia tak punya. Kita belum punya statistik pemilu salah. DPD berubah-ubah dulu. Di Malaysia sudah ada statistik zakat. Di desa ini berapa orang wajib zakat, berapa orang berhak menerima, berapa untuk pelajar, berapa untuk orang miskin, berapa untuk janda, ada data. Jadi ini penting sekali statistik zakatnya.
memang masih banyak dan masih jauh ketinggalan. Karena sudah sempat lagi. Jadi kalau orang Malaysia bertanya, kalian 60 tahun aja kok udah ini? Saya pikir kapan dah udah tua kan itu udah lemas, sekarang itu masih baru ya. Pokok rambutnya kan udah tua dan besar dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min 'ibadika al-'amilin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dan sekaligus tanya jawab yang telah disampaikan oleh Bapak Anggota Profesor Dr. Muratai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita untuk pengetahuan kita dan meningkatkan iman dan takwa kita di masa yang akan datang. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih dan kajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap jawabannya. Jelas soalnya. Kalau mengacu pada fungsi negara yang itu malah yang disebut Ya. kenapa? Sudah malam ya? Oh, saya oh. Ya, ya. Itu cuma sebentar. Kemudian tambah satu lagi orang kita. Banyak orang Aceh. Cuma itu Pak.